Posko Tagana Kabupaten Sleman, dukungan DU untuk penyintas yang ada di Asrama Haji dan Rusnawa Kemawang. Kemudian yang kedua, dukungan DU di Posko Utama Kem, dan yang ketiga, dukungan DU di Barak Pengungsian Gelaga Harjo. Untuk kejadian sampai net pagi hari ini terpantau nihil atau belum ada laporan kejadian. Demikian itu. Laporan dari Mas Riwanto dari Tagana Kabupaten Sleman untuk namanya kegiatan dukungan dapur umum untuk penyintas di asrama haji, dan selanjutnya juga untuk dukungan dapur umum untuk posko utama Pakem dan dukungan dapur umum untuk para penyintas di Barak Pengungsian di Gelaga Harjo. Banyak kejadian pantau negatif kejadian kebencanaan ataupun negatif kejadian. Mungkin ada informasi tambahan yang lain, masih dipersilakan Mas Riswanto 15081007 untuk meneruskan by monitor. Untuk lanjut masih negatif, jika nanti ada perkembangan kami sampaikan kembali di frekuensi yang sama atau lewat komunikasi yang lain. Mohon izin untuk mendahului. Salam untuk rekan yang ada di Posko Induk, selamat siang dan semangat pagi. Selamat pagi dan tetap semangat pagi. Terima kasih untuk responnya pada kegiatan net pagi hari ini untuk Mas Rizwan 15081007 sebagai operator dari Tagana Kabupaten Sleman bersama Bapak Samijo 15081009 personel brigat di Tagana Kabupaten Sleman. Terima kasih atas responnya. Selamat melaksanakan kegiatan bersama rekan-rekan yang lain. Salam terindah untuk panjenengan bersama rekan-rekan. Dan tidak merasa hormat, kami tinggalkan panjenengan. Tetap semangat pagi. Apel kesiapsiagaan Tagana dan Kopassus dalam rangka mengatasi dampak La Nina tahun 2021 segera dimulai. Wakil Asisten Teritorial Kopassus mengambil tempat. Posko Aju BSPA Bima Martani untuk dipersilakan check-in. Mohon disebutkan benar adalah operator, petugas piket beserta niat masing-masing. Puswindo Tagana di net control standby monitor. Masih Pasukan saya ambil alih. Agung Victory, Mbak. Dengan niat Siap. 091004. Latihan penghormatan. Hormat. Ruk. 090194. Ruk. Istirahat di tempat. Ruk. Niat 15091084. Kemudian Mbak Amin. Terima kasih Mas Agung Victory yang mandat dari Posko Aju Bima Martani 15 sebagai niat 15091084. Monggo lanjut Mas Agung Victory untuk menurut monitor. Oke, monitor, terima kasih. Ditemani rekan Murdiono dengan niat 15091156. Ada juga rekan Mas Agus Cahyono dengan niat 15080954. Ada juga Mas Miswanto tentunya dan Mas Miftahudin. Mas Miswanto untuk niatnya 15070768 dan Mas Miftahudin dengan niat 151467. Ditemani juga Mas Sari dengan niat 15101229.
juga ada Mas Fausa. Mas Fausa dengan niat 1525. Dan juga Pak Suparjo. Pak Suparjo dengan niat 15080487. Kemudian Pak Terkopi. Kembali Bangkumin Victory 15091084 kembali saya Nomenur bersama rekan-rekan yang lain di Posko Aju Perlinsos Dinas Sosial di BRSPA Bima Martani bersama Mas Mordiono 15091156, Anggus Cahyana 15080954 dan Bang Muswanto 15070768 bersama Bang Misbaudin 1515 1467, Bang Sariti 1501 1510 1229, Bang Fauza 1514 dan Bang Suparjo 15080487. Bapak niku mohon koreksinya apa Mas Agung, monggo dipersilakan. Monitor Mbak Amin, Pak Nanem punya mian langsung aja Mbak untuk di seputaran Biomartani. Saat ini untuk cuaca termau berawan, negatif hujan. Walaupun turun berawan demikian. Seputaran Biomartani Kremon berawan kabut demikian. Menteri Sosial & Interim Republik Indonesia memasuki lapangan apel. Lakukan apel kesiapsiagaan Tagana dan Kopassus dalam rangka mengatasi dampak lana. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Tagana. Beriring doa terbaik dan terindah untuk panjenengan dan Indonesia
Penghormatan pasukan. Kepada Menteri Sosial et Interim Republik Indonesia. Hormat! Dipersilakan rekanku Ruk! sahabatku. Mohon dipersilakan sebagai handle operator. Dan posisi Ruk! di mana wonten niku nomor sampai monitor. Laporan. Triyono Hadi dengan niat 15.04.93 handle operator training C kader Cangkringan. Lapor, apel kesiapsiagaan Tagana dan Kopassus dalam menghadapi dampak La Nina. Siap, dimulai. Silakan. Kerjakan. Penyambutan niat dari Pak Triyono Hadi mohon untuk diulang. Ngoten niku Bu training C, nomor standby notat. Triyono Hadi dengan niat Pemeriksaan pasukan. Pasukan diistirahatkan. 93. Istirahat di tempat. Ruk! Terima kasih Bu Trinisi bersama Pak Triyono Hadi 15.06.0493 yang mancar dari posko Aju di Umbulharjo. Ngoten niku monggo dipersilakan untuk bongkar informasi melalui jalur net pagi menjelang siang hari ini. Indra standby monitor. Ditemani dua rekan Tagana, Indri dengan 15, 13, 12, 46. Dua Trimardianto dengan niat 15.06.0080. Terima kasih laporannya bersama dua rekan Tagana yang lain yaitu atas nama Mbak Indri 15, 13, 12, 46 sebagai pemilih niatnya, kemudian Mas Setri dengan niat 15.06.0080. Ngoten Bu Trinisi, kader dari kesiapsiagaan di Umbulharjo, Posko Aju. Nomor standby monitor. Ditemani juga rekan-rekan KSP ada 5 personil. KSP Umbulharjo 5 personel, monggo dipersilakan untuk bongkar informasinya di pelanjutan niku Bu Triningsi. Untuk pelaporan giat dan situasi di Pos 1 Umbulharjo, lalu lintas ramai lancar. Untuk informasi kebencanaan nihil, cuaca gerimis berawan dan angin landai. Bu Triningsi memberikan laporan dari Posko Aju Umbulharjo terpantau untuk informasi lalu lintas lancar. Kemudian untuk informasi kebencanaan nihil. Untuk cuaca di seputaran Umbulharjo bagaimana Bu Triningsi, monggo. Untuk cuaca di Kelurahan Umbulharjo gerimis berawan, angin landai. Untuk giat hari ini standby posko, begitu Induk. Terima kasih Bu Triningsi untuk laporannya. Untuk namanya kegiatan masih standby di Posko Aju di Umbulharjo, kemudian untuk cuaca gerimis, angin masih landai. Informasi kebencanaan negatif, kejadian kebencanaan ataupun yang lain. Akan Bu Triningsi mungkin ada informasi tambahan lain, monggo masih dipersilakan, masih saya monitor dari Poskindo, standby monitor. Demikian Induk yang bisa kami laporkan dari Posko Aju Tagana Sleman di Kelurahan Umbulharjo. Terima kasih untuk informasinya Bu Triningsi, atas responnya. Saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi untuk kegiatan net pagi menjelang siang hari ini
Kamis 17 Desember tahun 2020. Tentunya bersaling berbagi informasi dan selamat melaksanakan kegiatan yang lain. Tetap pantau situasi dan kondisi, mungkin juga dengan terkait dengan perkembangan Gunung Merapi atau lingkungan yang lainnya. Kalian Bu Trinasih tidak mau rasa hormat, mungkin ada teman yang lain yang mau menggunakan frekuensi ini masih dipersilakan. Rekan yang mau menggunakan frekuensi terkait dengan informasi pada kegiatan siang hari ini, 17 Desember tahun 2020, melalui jalur neter Nasional Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipersilakan. Posko itu akan ada unit kontrol standby monitor. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu Pembina, rekan hati yang saya hormati juga, dan rekan-rekan yang saya cintai. Karena spasi panjang tidak ada yang menggunakan, maka tepat pukul 10:55 kegiatan net kami akhiri dengan pameran serta sejumlah 7 peserta. Diawali oleh Posko Tagana Kota Yogyakarta dan diakhiri oleh Ibu Trinasih dari Jaga Bencana Umbul Harjo yang memanjat dari Posko Aju Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Kegiatan pada hari ini kegiatan yaitu ada upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara, juga peringatan hak asasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Zoom meeting dalam rangka peningkatan kapasitas dapur umum untuk rekan-rekan Tagana, juga Zoom meeting kesiapsiagaan bersama jajaran Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang dilaksanakan di masing-masing posko Tagana di daerah istimewa Yogyakarta. Laporan kejadian dari Kabupaten Bantul tadi malam untuk namanya kejadian kebakaran di Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Untuk posko Tagana di pada kesempatan hari ini, petugas piket dan dari MNC Priyono 1507
17 Desember tahun 2020. Bila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, selamat melaksanakan kegiatan, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan semangat pagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benturan sini nggak bisa, sama aja kan? Perawatannya ini cukup kuat juga ini Pak bahannya. Sudah ada tes di Katamaran. Iya, Katamaran, betul, Katamaran. Tapi ini benturan ini yang ada masalah terhadap perahu karet yang ada kemarin pada saat distribusi pengungsi itu makanan, robek, dan kecilnya ini membuat orang yang tidak mau ke tempat pengungsian bisa didistribusikan makanan Pak di rumah-rumah yang ini kan nggak pakai perahu karet. Iya, Katamaran. Katamaran. Banyak kan? Iya. Oke, hujan on aja nih. Ya. Ini yang digelar, yang di sini 200 ya. Apa? Amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang saya hormati, Pak Danjen Kopassus, mewakili Bapak Danjen, Jabat Perlindungan Jaminan Sosial, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, dan Dirjen Dirjen Perlindungan Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial, para peserta apel siaga bencana yang saya hormati dan saya banggakan. Para Kepala Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, para teruna siaga bencana se-Indonesia, baik yang hadir di lokasi kegiatan maupun yang hadir secara virtual, para peserta apel Tagana dan prajurit Kopassus yang menjadi kebanggaan bangsa dan kita semua. Saya akan mulai dengan yel-yel, nanti saya minta kita semua menyambutnya. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Siapa kita? Kurang seru. Tagana Indonesia siap. Siapa kita? Siapa kita?
Terima kasih. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama pada apel siaga kesiapsiagaan Tagana dan Kopassus dalam rangka menghadapi La Nina di Markas Komando Pasukan Khusus Jantung. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Danjen Kopassus dan seluruh keluarga besar Kopassus di Markas di Jantung ini yang telah memberikan tempat sekaligus fasilitas demi terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Saudara sekalian, Indonesia adalah negara yang paling rawan bencana. BNPB mencatat selama tahun 2020 ini, yaitu per Januari sampai Desember, terdapat 2.676 kejadian bencana. Ini membuktikan bahwa wilayah Republik Indonesia adalah termasuk wilayah yang sangat rawan bencana. Ditambah dengan kejadian pandemi COVID-19 yang sampai tanggal 16 Desember 2020, jumlah kasus sebanyak 636.154 kasus yang terpapar. 521.984 dinyatakan sembuh dan 19.248 meninggal dunia. Kita adalah negara yang penduduknya nomor besar terempat di dunia. Pertama yaitu Cina, yang kedua India, dan yang ketiga adalah Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia. Namun dalam kaitannya dengan kasus ini, kita wajib bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dilihat dari jumlah penduduknya yang nomor 4 terbesar di dunia, tetapi kasus kita adalah nomor 20 terbanyak di dunia. Artinya kita masih termasuk negara yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapatkan kemampuan untuk menangani COVID-19 ini dengan baik kalau dilihat dari jumlah kasusnya. Bandingkan dengan negara nomor 3 terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, sekarang kasusnya adalah tertinggi di dunia. Nomor 2 adalah negara India, yang jumlah penduduknya terbesar nomor 2 di dunia. Nomor 3 adalah Brazil, yaitu negara yang penduduknya nomor 5 terbesar di dunia. Adapun Indonesia berada di ranking 20, alhamdulillah. Namun demikian, saudara sekalian, angka kasus kematian kita sampai sekarang adalah masih lebih tinggi dibanding kematian rata-rata dunia. Mengenai kesembuhan, kita sudah di atas rata-rata dunia, itu artinya sangat baik. Termasuk angka kasus, kita juga di bawah rata-rata dunia. Jadi kita persoalan COVID ini terutama adalah harus fokus bagaimana memperkecil jumlah kematian. Oleh sebab itu, maka peranan dari tenaga-tenaga kebencanaan, terutama untuk mengurangi risiko kematian penderita COVID akibat bencana tambahan, termasuk La Nina, ini menjadi perhatian kita bersama. Saudara sekalian, selanjutnya Badan Meteorologi dan Geofisika telah merilis bahwa akhir Desember 2020 sampai Maret 2021 diperkirakan akan terjadi fenomena alam yang namanya La Nina, yang menyebabkan curah hujan berkembang sampai dengan 40% lebih dari kondisi musim hujan biasa. Jadi hampir setengah kali lipat dibanding kalau tidak ada La Nina. Merhatikan kondisi tersebut, maka Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa fenomena La Nina ini diprediksi akan meningkatkan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia. Oleh sebab itu Presiden meminta agar kita semua mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yaitu terjadinya
bencana hidrometeorologi. Hadirin sekalian, Kementerian Sosial sudah sejak lama melaksanakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembentukan Tagana pada tanggal 24 Maret 2004 di Lembang, Bandung. Tenaga Tagana merupakan relawan penanggulangan bencana yang saat ini hasil verifikasi Tagana aktif sampai dengan Oktober 2020 sejumlah 26.026 personil Tagana tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai relawan, Tagana telah memberikan kiprah yang nyata dalam penanggulangan bencana. Mereka adalah para pegiat kemanusiaan yang tanpa pamrih bekerja untuk melayani korban bencana, baik itu pada tahap evakuasi, shelter, logistik, maupun dapur umum, serta layanan dukungan psikososial, dan layanan-layanan yang lainnya. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, selain mereka melakukan tugas-tugas tersebut, juga memberikan pelayanan pemakaman korban COVID-19 di setiap daerah. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari para relawan Tagana ini. Mudah-mudahan semua pengabdiannya, semua pengorbanannya menjadi amal jariah, amal soleh yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapatkan imbalan kebaikan yang melimpah kepada mereka semua, termasuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada upacara ini. Saudara sekalian, menyikapi situasi potensi bencana di atas dan pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dimiliki Kementerian Sosial agar penanggulangan bencana lebih berdaya guna dan tepat guna, maka kita harus secara bersama-sama bersinergi dengan banyak pihak yang terkait. Kementerian Sosial telah melakukan kerjasama dengan TNI melalui Nota Kesepahaman nomor 9 tahun 2019, nomor Kerma /32/9/2018 tentang percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ulangi, kesejahteraan sosial, salah satunya adalah tentang penanggulangan bencana. Apel kesiapsiagaan merupakan upaya sangat penting untuk merapatkan barisan, untuk menyiapkan kekompakan, untuk siap deploy atau dikerahkan setiap saat untuk menguji kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka menghadapi fenomena alam La Nina yang sudah mulai terjadi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya pesan, pertama, jadikanlah apel ini penanda sebagai momen ajang konsolidasi antara Tagana se-Indonesia dan prajurit TNI. Dalam hal ini, Korps Pasukan Khusus atau Komando Pasukan Khusus agar benar-benar bersinergi dalam situasi bencana ini. Saya sangat percaya dengan kemampuan Kopassus sebagai pasukan super elit yang dimiliki Indonesia. Kebanggaan kita semua akan bisa memberikan backup penuh untuk tugas-tugas kemanusiaan yang sangat penting ini. Kedua, saya meminta kepada seluruh Tagana se-Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan atas kemungkinan terjadinya bencana dampak La Nina, serta terus bekerja sama dengan berbagai pihak, dalam ini terutama adalah para prajurit Kopassus. Ketiga, kerjasama dalam penanggulangan bencana tidak saja saat darurat, melainkan diawali pada sebelum terjadi bencana, pada saat dan pasca terjadinya bencana. Keempat, dalam melaksanakan tugas, tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan selalu menjaga dan mensosialisasikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, terutama kerumunan yang tertutup, tidak ada ventilasi yang cukup. Kenapa? Ini saya tekankan, saudara sekalian, kemungkinan besar, menurut penelitian para ahli, COVID-19 ini justru yang menjadi sumber penularan adalah namanya mikrodroplet, bukan droplet. Mikrodroplet itu adalah
partikel virus yang berterbangan, ya, karena saking kecilnya sehingga dia mengapung di udara dalam waktu yang cukup lama, yang kemudian dihisap melalui pernafasan para orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu kenapa masker menjadi sangat penting, karena memang fenomena dari virus COVID ini di samping droplet yang keluar kemudian langsung turun di dataran, tapi ada juga yang mengapung-apung, ya, dan itulah justru yang berbahaya kalau berada di ruang tertutup, maka ruang itu akan menimbulkan yang disebut dengan viral load, yaitu tingkat pemusatan partikel virus yang sangat tinggi yang menyebabkan virusnya mudah disedot atau dihisap oleh mereka yang ada di tempat itu. Sekali lagi, kalau orang bertanya-tanya kenapa kita harus pakai masker, itulah karena jadi mikro droplet itu lebih berbahaya dibanding dropletnya. Kalau dropletnya itu selama tangan kita tidak nyentuh dan tangan kita tidak sampai ke muka dan ke muka pun tidak sampai ke mulut, hidung atau mata, maka itu tidak akan berbahaya. Tetapi kalau yang mikro droplet karena mengapung-apung mudah sekali kita hisap, itulah yang kemudian bisa menjadi ancaman nyata dari COVID-19. Itu adalah merupakan berdasarkan riset terakhir para ahli virolog dan ahli epidemiolog yang saya baca. Saudara sekalian, akhir kata kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Danjen Kopassus, Bapak Mayor Jenderal Muhammad Hasan, teman baik saya, dan saya ucapkan pada kesempatan ini mengucapkan selamat atas promosi beliau menjadi Mayor Jenderal TNI, dan mudah-mudahan dengan promosi beliau dan posisi beliau yang sekarang sangat strategis ini betul-betul bisa memberikan sumbangan yang bermakna bagi kemajuan bangsa ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Siap. Laporan. Apel kesiapsiagaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Menteri Sosial et Interim Republik Indonesia. Hormat. Help. Tegak. Help. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa. Doa akan kami pandu secara Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpah nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka apel kesiapsiagaan Tagana dan Kopassus menghadapi dampak La Nina tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, aman, tertib dan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, hindarkanlah kami dari bahaya COVID-19. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, khususnya kepada personil yang terlibat dalam apel kesiapsiagaan ini. Berikanlah kepada mereka kesehatan, kemampuan, kekuatan, dan keamanan, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas untuk menghadapi dampak La Nina dapat berjalan dengan baik, penuh dengan kelancaran, dan membawa keberhasilan serta kesuksesan yang senantiasa di bawah naungan petunjuk dan rahmat-Mu dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara yang kita cintai.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk memupuk tali silaturahmi kami, memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kami. Jadikanlah kami insan-insan yang memiliki semangat juang tinggi, pantang menyerah, tetap kompak, solid, namun tetap rendah hati dan berakhlak mulia. Sehingga kami dalam melaksanakan tugas senantiasa membawa keberhasilan dan kesuksesan. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur cahayamu. Maafkan salah kami dengan ampunan-Mu, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Menteri Sosial et Interim Republik Indonesia meninggalkan lapangan apel. Apel kesiapsiagaan Tagana dan Kopassus dalam rangka mengatasi dampak La Nina tahun 2021 selesai. Apel kesiapsiagaan selesai. Para komandan pasukan selesaikan kegiatan berikutnya tanpa penghormatan pasukan. Kerjakan.